Action. Kalau kasus HIV/AIDS tahun 2010 sampai 2019 memang naik, trennya pasti naik. Dari awal kami di Kudus hanya menemukan tahun 2008 itu menemukan 2 kasus, akhirnya menjadi tahun 2018 itu 178 kasus per tahun, kasus baru. Lalu tahun 2019 itu 154 turun. Untuk tahun 2020 ini turun lagi, tetapi faktor penurunan itu tidak hanya faktor bahwa tidak ada yang terinfeksi, tetapi ada beberapa faktor, apalagi tidak banyak teman-teman yang kelayanan saat ini atau di Kudus itu trennya kan banyak temuan di layanan, artinya ketika sudah temuan di layanan dalam posisi rawat inap, artinya mereka sudah AIDS. Jadi secara umum memang ini harus segera kita tanggulangi bersama dengan semua pihak, dengan semua potensi yang ada. Kami kekurangan tenaga atau personil, kami tidak bisa mengampu mensosialisasikan secara masif ke semua masyarakat dengan hanya beberapa personil. Harapan kami semua pihak ini juga ikut membantu. Tidak, ini bukan kerja kami saja, tetapi kerja kemanusiaan adalah kerja semua pihak. Jadi memahamkan atau suluh, karena program di Indonesia saat ini kan stop ya, suluh temukan, obati, pertahankan. Nah, suluh saja belum masif, bagaimana kita bisa temukan sebanyak mungkin supaya teman-teman yang positif itu diobati. Dengan adanya film ini kan membuka hati, membuka mata, membuka pikiran semua orang bahwa HIV/AIDS nyata ada di sekitar kita, mulai dari yang ibu rumah tangga, mulai dari masyarakat biasa sampai pada remaja, semua bisa terinfeksi. Karena mereka sebetulnya adalah korban ketidaktahuan tentang bagaimana pencegahan penularan itu. Kembali lagi bahwa kita harus segera lakukan sosialisasi atau suluh kepahaman tentang pencegahan penyakit menular atau HIV/AIDS ini secara masif. Kita bergerak bersama, segera bangkit. Remaja adalah rasa keinginan tahuannya kan besar, tetapi ketika rasa keinginan tahuannya itu menjadikan hal-hal yang negatif, otomatis menjadi sebuah perilaku yang negatif. Tapi bagaimana peran masyarakat lagi, bahwa remaja ini harus segera kita rangkul, kita bina ya, kita arahkan bahwa dengan mudahnya akses informasi lewat HP, lewat gadget, itu bisa menjadi baik juga bisa menjadi tidak baik. Bahwa keluarga, komunitas yang terkecil, keluarga inilah yang menjadi benteng pertahanan supaya bagaimana masa depan remaja ini menjadi lebih baik, lebih sehat, sehingga tidak melakukan hal-hal yang negatif tadi. Karena memang banyak konten-konten porno ya, di sana ada edukasi tentang bagaimana melakukan hubungan seks yang menyimpang atau bagaimana melakukan hubungan seks yang berisiko, itu di sana banyak sekali. Kami tahu pun itu dari teman-teman yang telah kami dampingi. Walaupun baru 2 kali ya ketemu, kayaknya sudah bertahun-tahun ketemu, seperti nggak ada sekat dan sudah sangat akrab. Lalu ramah ya, nggak ada membedakan kamu anak baru atau kamu teman baru, nggak ada. Sepertinya semua biasa saja, sudah seperti seorang sahabat lama. Komunikasi juga baik, nggak ada apa namanya istilah-istilah yang kurang ajar atau apa, nggak ada.
Jadi saya mengapresiasi sih bahwa saya mempunyai banyak teman di sini dan saya sudah banyak melakukan untuk edukasi tentang pencegahan. Jadi apa yang ada take and give di sini, ada saling membutuhkan dan saling bekerja sama, juga saling menguntungkan. Saya beruntung punya banyak teman baru di sini yang baik dan ramah. Juga kami bisa memberikan edukasi terkait pencegahan penularan itu. Bahwa di luar itu ternyata masih banyak yang harus kita rangkul, kita tuntun mereka, kita genggam tangan mereka untuk menjadi yang lebih baik. Satu hal yang paling mendasar adalah kemanusiaan. Jadi banyak saya dengar, banyak saya baca bahwa saudara-saudara kita yang terkena HIV, AIDS, atau ODA itu seringkali dianggap manusia yang lain, yang berbeda, yang harus kita pisahkan, harus kita sendirikan, harus kita perlakukan beda dengan yang lain-lain. Padahal dalam konteks kemanusiaan sebetulnya kan mereka sama dengan kita, sama-sama manusia yang justru pada posisi seperti itu harus semakin dimanusiakan. Maka ketika teman-teman terutama Mas Asa memberitahukan kepada kami tim pengelola Balai Budaya bahwa ada festival film Health for All dari WHO, kami support. Karena ini hanya mungkin salah satu sumbangan kecil yang bisa diberikan oleh Balai Budaya kepada kemanusiaan, khususnya kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita HIV/AIDS yang justru harus didukung oleh semua pihak. Maka kami sepakat bersama dengan seluruh tim pengelola BBR untuk mendukung dari sisi internal kita, pengelola Balai Budaya, ketika ada kasus yang sebetulnya juga sensitif untuk kita. Memang ada perasaan-perasaan tertentu yang juga diungkapkan oleh teman-teman. Tapi kita harus bersyukur bahwa dengan pemahaman yang semakin mendalam dari teman-teman, terutama pendamping saudara-saudara kita, teman-teman kita yang merasakan atau justru mengalami seperti itu, banyak hal yang bisa kita pelajari, terutama dari kita semua, kru maupun seluruh yang terlibat dalam proses pembuatan film itu sendiri. Nah, kedepannya saya pikir ini juga menjadi tema-tema yang sangat universal, tema-tema yang juga justru harus kita tonjolkan, kita kembangkan. Bagaimana tema-tema kemanusiaan itu lintas agama, lintas suku, lintas ras, kita sungguh menjadi, kalau bahasa sederhana itu, kita menjadi sedulur. Seluruh dunia itu betapa indahnya kalau kita menjadi sedulur satu sama lain. Sehingga ya kita dengan kapasitas kita, dengan fasilitas yang kita miliki yang belum seberapa, bahkan dengan kerepotan sana sini karena keterbatasan fasilitas, tapi ini sumbangsih yang bisa kita berikan untuk yang namanya kemanusiaan. Balai Budaya Rejosari melalui film pendek berjudul Nomena ini sebenarnya ingin mengungkapkan dan juga mengungkapkan hubungan relasi kita dengan sesama kita. Kita hidup di planet yang sama, di bumi yang sama, dan menurut saya kemanusiaan itu hanya satu. Tidak ada manusia kelas 2, manusia kelas 3, manusia kelas 4. Oleh karena itu film ini berusaha untuk mengangkat relasi antar manusia. Tentunya relasi antar manusia itu terungkap juga melalui terbuka, berdialog, mau membuka diri dengan saudara-saudara yang memiliki kerapuhan. Bukankah kerapuhan juga ada dalam diri setiap manusia? Nomena ini akan mengangkat juga sisi lain yang terdalam yang ada di dalam hati manusia, yakni ada harapan bersama dengan Tuhan. Karena manusia diberi spiritualitas oleh Tuhan, mempunyai harapan untuk
lihat hidupnya dalam kacamata iman, bahwa di dalam Tuhan ada harapan. Tokoh-tokoh yang ada dalam film Nomena, ada Wena, ada Amelia, ada Krisno, adalah wujud dari manusia yang menghayati sungguh bahwa kemanusiaan kita ada relasinya dengan Tuhan yang menciptakan. Manusia diciptakan ini segambar dan secitra dengan Tuhan. Oleh karena itu, sisi kemanusiaan ditonjolkan dalam film ini sebenarnya untuk mengungkapkan betapa Tuhan itu menguatkan masing-masing manusia di antara kita dengan caranya sendiri, dengan harapan bahwa di dalam Tuhan ada jalan, di dalam Tuhan ada cara pandang yang lain untuk melihat sesama kita.